antara komunikasi menggunakan tulisan maupun lisan itu terkadang menjadi sebuah pilihan karena berdasarkan kesukaan. Komunikasi tulisan maupun lisan itu kadang-kadang menjadi pilihan mana yang paling mendekatkan dengan tujuan, dan antara komunikasi tulisan dengan lisan bisa saja di antara keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Ngomong-ngomong mengenai komunikasi, tepatnya dalam sebuah ranah pekerjaan yang disebut dengan koordinasi, saya teringat momen di sekitar tahun 2000, antara 2007 atau 2008 ya. Jadi saat itu saya sedang membuat janji untuk bertemu dengan prospek klien yang dilakukan melalui telepon. Nah, ketika sudah direspon oke, bisa. Kemudian pada saat datang ke tempat yang dituju, ternyata si prospek ini lupa mengabari, sehingga pertemuan yang direncanakan itu tidak terjadi. Nah, ada sebuah pembelajaran menarik yang didapatkan di sini. Ketika kita berkomunikasi menggunakan lisan, dalam hal ini menggunakan media telepon, keunggulannya adalah kita bisa betul-betul langsung mendapatkan respon atau jawaban, namun di sisi lain ada sebuah tantangan, ini khususnya dalam konteks melakukan koordinasi ya, apabila membutuhkan evidence terkait percakapan sebelumnya ya. Walaupun pada saat itu teknologi telepon masih belum secanggih sekarang ya, masih menggunakan SMS, belum sehebat sekarang yang menggunakan teknologi smartphone ya, bahkan sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai platform sosial media. Nah, tapi ada juga sebuah pernyataan yang saya pernah dengar bahwa antara komunikasi menggunakan tulisan dan secara lisan ya, itu tergantung dari generasinya ya, ada yang bilang begitu. Konon katanya generasi milenial, Gen Z dan seterusnya itu ada kecenderungan senang menggunakan yang tertulis atau texting, sementara kalau generasi sebelumnya, generasi X, baby boomers itu cenderung lebih nyaman menggunakan lisan ya. Jadi secara audio bisa terdengar atau tertangkap ya. Dan ada juga yang pernah menyampaikan bahwa ada kecenderungan orang yang senang menggunakan tulisan itu entah orangnya pendiam atau bagaimana, bahkan ada juga yang mengkategorikan itu jangan-jangan beda antara orang introvert dan extrovert juga kelihatan di sana ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai introvert dan extrovert, ada sebuah buku yang berjudul ya Quiet Impact, yang ditulis oleh Sylvia Lohkan, yang di sini ada tagline-nya adalah tak masalah jadi orang introvert ya. Nah, bukunya seperti ini. Nah, ada pembahasan yang memang berkaitan dengan pernyataan yang saya sampaikan di awal terkait yang namanya keterampilan menulis di sini judulnya. Jadi di sini keterampilan menulis dalam kurung daripada bicara dinyatakan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki oleh mereka-mereka semua yang tergolong orang-orang introvert ya. Oke, kita lihat. Medium favorit kaum introvert. Banyak orang pendiam lebih suka berkomunikasi melalui tulisan, entah untuk diri sendiri, ya ini misalkan menulis buku harian, buku rencana mingguan, proyek buku, atau dengan orang lain seperti SMS, email, surat, media sosial online, dan sebagainya macamnya. Sewaktu mereka menimbang pikiran mereka dan menuangkannya ke dalam kata-kata sebelum berkomunikasi, menulis tampaknya menjadi medium yang baik untuk mengekspresikannya. Nah, saya juga tiba-tiba ingat ya, karena saya juga termasuk orang yang introvert, bahkan ketika ingin melakukan percakapan melalui telepon, kalau dalam situasi atau konteks tertentu, kadang-kadang buat semacam skripnya dulu, gitu ya. Tujuannya adalah supaya apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan tepat oleh si penerima. Nah, kemudian selain itu, kegiatan menulis dapat diatur mengikuti irama pribadi.
Bahasa tertulis memperlambat komunikasi yang berarti mereka tidak harus menanggapi berdasarkan tempo orang yang diajak bicara. Maka memang sudah hukumnya seperti itu ya, ketika kita mengirim sebuah pesan tertulis, maka jangan memiliki ekspektasi bahwa orang itu pasti akan langsung merespon dan menjawabnya, dan apabila ada jeda atau delay ketika memberikan respon, jangan-jangan dia tidak memiliki empati sebagai orang yang sedang berinteraksi dengan kita, karena bisa jadi orang tersebut sedang tidak siap untuk memegang handphone, itu ya kondisinya. Oke. Nah, kemudian artinya ketika orang menulis, mereka dapat melakukannya dengan irama mereka sendiri. Jaringan-jaringan digital seperti Twitter, Facebook, serta forum online dan ruang mengobrol online perlu dibahas dalam satu bab tersendiri. Banyak orang pendiam menghargai kontak macam ini karena komunikasi yang terjadi hadir dalam bentuk tulisan dan memungkinkan mereka menjaga jarak. Nah, ini dinyatakan di sini media menulis atau mengetik tepatnya ya, karena typing itu menjadi medium favorit kaum introvert untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Walaupun ada yang punya pendapat bahwa tantangan ketika kita membaca sebuah tulisan adalah kita tidak bisa mengetahui secara pasti, secara persis bagaimana emosi dari orang yang menuliskan pesan tersebut. Namun ada juga pendapat yang berbeda. Hal itu bisa ketahuan dari, pertama, dari tema pembicaraan, kedua, dari cara merespon, atau yang berikutnya, ada juga mereka-mereka yang mengekspresikan isi hati dan isi pikirannya itu bahkan dilengkapi dengan emoticon maupun menggunakan karena sekarang di smartphone juga ada format ya, entah itu di bold, dicetak miring, atau sebagai macamnya, yang itu juga besar kecil itu menggambarkan ekspresi orang yang sedang berinteraksi, tepatnya berkomunikasi menggunakan texting atau ketikan. Ya. Kemudian di sini ada juga pernyataan tentang apa sih yang menjadi keunggulan dengan komunikasi tertulis. Oke, di buku ini disebutkan bahwa ada banyak manfaat bagi orang-orang yang lebih suka menulis daripada berbicara dalam pekerjaan. Kata-kata dapat dirumuskan dan ditimbang lebih cermat dalam sebuah email daripada ketika berbicara di telepon. Nah, kemudian, sebuah ringkasan proyek tertulis di intranet mengandung arti bahwa semua anggota tim dapat melihat hal-hal yang perlu diketahui dan berkontribusi dalam memperbarui apapun yang mereka inginkan. Kemudian, sebuah laporan kemajuan singkat tentang saran-saran yang telah ditetapkan mungkin akan lebih berguna daripada sebuah laporan lisan. Oke. Laporan kemajuan bahasa lainnya adalah progress report ya. Kalau memang topiknya adalah tentang saran-saran yang ditetapkan, akan lebih berguna daripada sebuah laporan lisan. Jadi kalau kita berperan sebagai anggota tim atau tim member dan menyampaikan kepada atasan, karena kita juga harus melihat posisi ya, leader kita itu bisa jadi yang dipikirkan bukan hanya satu ranah pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ada banyak hal lain yang memang itu menjadi tanggung jawabnya juga ya. Maka salah satu manfaat melaporkan yang namanya laporan kemajuan atau progress report secara tertulis walaupun singkat itu ya, itu bisa membuat atasan kita itu lebih mengingat dan juga dalam rangka mengantisipasi terjadinya salah persepsi yang disebabkan karena saya lupa, saya pikir kamu ngomong ini. Nah itu lebih membantu karena terekam ya kalau misalkan menyampaikan komunikasi secara tertulis. Nah kemudian pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi dalam sebuah kelompok kerja dapat direncanakan dengan kata-kata kunci dan informasi-informasi yang tertulis secara ringkas. Nah, kemudian di sini juga disampaikan dengan cara itu orang-orang pendiam yang menyukai bahasa tertulis dapat memasuki sebuah kelompok dengan lebih percaya diri. Mereka telah memikirkan hal-hal yang pokok dan membuat catatan untuk mengingat semua itu. Nah, bicara mengenai bahasa tertulis dan orang-orang pendiam, dan ini ada kaitan dengan kepercayaan diri ya. Nampaknya ini juga yang menjadi alasan yang pertama ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ceramah, seminar, atau apapun, ada yang memang entah dari si pembicara ataupun si penyelenggaranya itu justru memberikan kesempatan mengajukan pertanyaan, tidak sebatas langsung ya angkat tangan kemudian mengajukan pertanyaan,
tapi ada juga yang memang diberikan kertas, kemudian diminta untuk dituliskan apa yang mau ditanyakan, kemudian nanti akan dibahas, ya. Seperti itu. Walaupun memang ada beberapa pertimbangan ya kenapa hal ini dilakukan, karena bisa jadi untuk menjaga privasi dan memang nggak melulu bicara mengenai tingkat percaya diri. Nah, kemudian berkaitan juga dengan salah satu hal yang saya tahu ya, kalau ketika kita mengumpulkan ide atau gagasan, ada yang namanya proses brainstorming. Nah, ini juga yang menjadi penyebab kenapa brainstorming itu ada yang memang sifatnya dikumpulkan, ya, diminta kepada anggota-anggota yang memang melakukan proses brainstorming itu tertulis terlebih dahulu, kemudian baru ditempelkan ya, atau dikumpulkan untuk melihat apa sih pendapat-pendapat atau jawaban-jawaban yang cukup beragam, seperti itu, ya. Yang kalau saya pernah dengar, alasan lainnya adalah selain untuk membuat orang yang pendiam dan kurang percaya diri untuk menyampaikan secara lisan, memang ditujukan untuk lebih menjaga prosesnya, karena brainstorming itu sendiri yang pernah disampaikan ke saya adalah itu sebuah proses pengumpulan ide, bukan proses mengkritisi, karena khawatirnya ketika ada sebuah ide atau gagasan yang dilontarkan itu tiba-tiba mungkin ada aja orang yang punya potensi atau peluang berceloteh bahwa ide apaan tuh, malah ide-ide yang sekiranya agak-agak nyeleneh atau agak-agak out of the box itu nggak keluar. Atau yang berikutnya adalah ketika ada yang disampaikan secara lisan, ada kecenderungan orang mungkin punya pendapat yang sama, tapi karena dia udah menyampaikan nih, jadi nggak usah disampaikan deh. Padahal bisa aja kalau misalkan gagasan atau ide tersebut disampaikan secara tertulis dan dari orang yang satu, orang kedua, orang ketiga, sampai dengan seluruh anggota tim itu selesai menyampaikan pendapatnya, itu ternyata pendapatnya muncul, bisa jadi itu kita tabulasikan dan itu menjadi alternatif solusi yang mungkin akan kita jalankan, atau justru malah sebaliknya, alternatif solusi yang harus kita tinggalkan karena semuanya pemikirannya sama, gitu ya. Oke. Berikutnya, hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa penggunaan komunikasi tertulis harus disesuaikan dengan situasi yang bersangkutan. Jangan sampai digunakan untuk menghindari tukar pikiran secara langsung semata. Nah, jadi tetap walaupun di sini keterampilan menulis atau berkomunikasi menggunakan tulisan menjadi medium favorit bagi kaum introvert, bukan berarti menjadi dalih atau alasan bahwa ya udah komunikasinya tertulis aja, nggak usah dikomunikasikan secara lisan. Karena betul, untuk sebagian orang komunikasi antara lisan dan tulisan itu tergantung nyamannya yang mana, ya. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat orang lain jangan-jangan punya gaya komunikasi yang berbeda dengan kita. Ada aja mungkin di antara mereka yang senang berbicara secara lisan. Ya, saya pernah ada sebuah pengalaman, salah seorang PIC di sebuah organisasi yang memang berkoordinasi secara administratif untuk kepentingan proposal, ya. Yang agendanya sebetulnya adalah ingin memberikan feedback, memberikan masukan maupun koreksi terkait dokumen-dokumen yang disampaikan. Nah, si orang tersebut menyampaikan secara lisan, tapi saya secara personal itu merasa nggak nyaman dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan saya juga perlu mencatat apa yang dia sampaikan sehingga nanti saya bisa melakukan tindak lanjutnya. Dan yang kedua adalah ketika dilakukan secara lisan, kalau saya sendiri merasa bahwa orang yang bukan memiliki kemampuan untuk menampung informasi yang cukup banyak dalam satu kurun waktu tertentu, ya, tanpa saya memberikan jeda. Nah, namun hal ini juga tidak perlu dibesar-besarkan sampai akhirnya menjadi konflik. Yang perlu kita sikapi adalah oke, tadi dia ngomong-ngomong seperti ini, kemudian yang bisa saya lakukan apa? Saya coba ingat-ingat kembali, karena waktu itu saya nggak dapat kesempatan untuk mengambil alat tulis terlebih dahulu, ya. Saya coba rekam ulang dengan cara menuangkan ke dalam bentuk catatan. Setelah itu lakukan konfirmasi balik. Yang itu adalah tadi yang perlu diperbaiki poin ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah semuanya bisa terlaksana? Bisa iya, bisa enggak. Karena orang yang menyampaikan informasi kepada saya adalah tipikal orang yang memang senang menyampaikan secara lisan atau secara langsung. Dari mana saya tahunya? Dia sendiri yang bikin pernyataan di awal. Bilangnya begini, Pak, ini saya langsung by phone aja biar cepat, biar nggak kelamaan. Ya, menurut dia, biar cepat adalah menggunakan secara lisan secara langsung.
Tapi buat saya sebagai orang yang memang perlu melakukan langkah perbaikan, justru malah agak sedikit memperlambat. Namun hal itu perlu kita terima ya, dan kita sadari bahwa setiap orang punya gaya dan tipe komunikasi yang berbeda-beda. Jadi alih-alih kita berkonflik, ini komunikasi nggak baik nih atau nggak jelas, memang yang namanya komunikasi lagi-lagi ini ya butuh kesadaran dari diri kita untuk bisa menerima ya bahwa ya udah, dia gaya ngomongnya begini, saya gaya ngomongnya begini, dia gaya komunikasi seperti ini, saya gaya komunikasi seperti ini. Jadi walaupun memang ada potensi konflik, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang perlu kita lebih-lebihkan. Yang penting pesannya bisa tersampaikan dengan baik, dan kemudian apa yang memang seharusnya dilakukan oleh kita ya, itu juga bisa dapat dijalankan dengan baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita berperan sebagai leader, tim member kita itu punya gaya komunikasi atau pendekatan yang berbeda, sama-sama enaknya aja lah gitu ya. Jadi tidak boleh juga atau tidak baik juga kalau kita masing-masing justru malah memaksakan ya gaya komunikasi kita yang memang cukup beragam atau cukup bervariasi ya. Namun bukan berarti kalau misalkan kalau di sini kan konteksnya orang introvert ya, bukan berarti kalau orang introvert itu jangan-jangan kalau sebelahan ngomongnya juga pakai WA gitu, enggak gitu juga gitu ya. Tetap ada ranah di mana bisa juga berkomunikasi secara langsung seperti itu. Baik, terima kasih, selamat bertumbuh dan sukses selalu untuk Anda semuanya.